Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan ini, kami akan membahas materi mengenai media dan metode pengajaran serta tujuan dan fungsi evaluasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Frumensia Wea. Perkenalkan, nama saya Jumlatul Aini. Perkenalkan, nama saya Cecilia Priani. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Melindiawati. Sekian perkenalan singkat dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Baiklah, kita akan membahas tentang media pembelajaran. Sebelum masuk ke dalam media pembelajaran, terlebih dahulu kita bahas tentang pengertiannya. Media pembelajaran adalah suatu alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Perlu diketahui bahwa dalam metode pembelajaran, posisi dari media pembelajaran cukup penting sebagai alat dalam proses komunikasi. Baik, kita akan masuk dalam jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran ada 4. Yang pertama, media visual. Contoh dari media visual, diagram, grafik, card, bagan, komik, dan poster. Yang kedua, media audial, seperti tape recorder, laboratorium, bahasa, dan radio. Yang ketiga, projected still media. Contohnya pemakaian slide, overhead projector atau OHP, dan infocus. Yang keempat, projected motion media. Contohnya televisi, film, video seperti VCD, DVD, VTR, animasi, dan komputer. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan media pembelajaran. Di sini ada 3 tujuan menggunakan media pembelajaran. Antara lain, yang pertama, untuk menjaga tujuan dari proses belajar serta fokus tiap murid. Yang kedua, untuk menjaga dan meningkatkan efisiensi dan keefektifan proses pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan media belajar dapat mempermudah proses pembelajaran dan juga membuat murid tidak mudah bosan atau jenuh. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Adapun keunggulan dan juga kelemahan dari metode ceramah. Keunggulannya yang pertama, suasana kelas lebih kondusif dan tenang. Kedua, efisiensi waktu dan tenaga cukup baik. Kelemahannya yang pertama, kondisi kelas akan dipegang dan diatasi oleh guru. Yang kedua, proses timbal balik dan pemahaman anak akan berbeda. Metode yang kedua, metode diskusi. Adapun keunggulan dan kelemahan dari metode diskusi. Keunggulan yang pertama, proses belajar mengajar dapat membangun suasana kelas lebih menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, memiliki sikap toleran dalam memilih pendapat berbeda dengan teman. Kelemahannya yang pertama, setiap murid dituntut aktif. Yang kedua, jika guru tidak mampu mengatur diskusi dengan baik, maka perdiskusian tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada metode tanya jawab. Adapun keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama, murid dapat dipancing dalam berpikir dan berani menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, sering terjadi perdebatan akibat berbeda pendapat. Yang keempat, metode ceramah plus. Keunggulan dan kelemahan dari metode ceramah plus. Keunggulan yang pertama, suasana kelas lebih kondusif dan tenang. Yang kedua, efisiensi waktu dan tenaga cukup baik. Kelemahan yang pertama, kondisi kelas dan akan dipegang dan diatasi oleh guru. Yang kedua, proses timbal balik dan pemahaman anak akan berbeda. Yang kelima, ada metode demonstrasi. Adapun keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan yang pertama, setiap murid dengan mudah memahami materi dengan cara menghafal apa yang disampaikan guru. Yang kedua, dapat memperjelas materi yang sulit menjadi lebih mudah dipahami. Kelemahannya,
Apabila benda yang dijadikan demonstrasi berukuran kecil akan menyebabkan masalah. Metode yang keenam, ada metode latihan atau drill. Adapun keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama dapat membangun kecerdasan motorik dan keterampilan-keterampilan yang dimiliki murid. Yang kedua, membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik serta bisa meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam mengerjakan sesuatu. Kelemahan, murid dapat saja merasa jenuh. Metode yang ketujuh, metode perancangan. Adapun keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya mengajarkan kepada murid agar membuka cakrawala berpikir yang lebih luas. Kelemahannya membutuhkan orang atau guru yang ahli dalam metode ini, karena jika tidak akan menyimpang dari pembahasan materi. Metode yang kedelapan, metode percobaan. Adapun keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan yang pertama dapat membuat murid menjadi lebih berani dalam memberikan suatu kesimpulan atau kebenaran. Yang kedua, murid juga dapat mengembangkan sikap dalam mengeksplorasi mengenai ilmu yang telah didapatnya. Kelemahan yang pertama terletak pada alatnya, karena bisa alat yang digunakan untuk percobaan kurang memadai. Yang kedua, hanya dapat digunakan beberapa bidang seperti teknologi modern atau sains. Yang kesembilan, metode pembelajaran jigsaw. Adapun keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama, proses belajar mengajar dapat membangun suasana kelas lebih menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, memiliki sikap toleran dalam memiliki pendapat berbeda dengan teman. Kelemahannya yang pertama, jika anggota kelompoknya kurang akan menimbulkan masalah. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama, apalagi jika penataan ruang belum terkondisi dengan baik. Yang kesepuluh, metode mengajar beregu. Adapun keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama, pengetahuan siswa menjadi lebih lengkap. Yang kedua, materi yang disajikan bersama semestinya lebih lengkap. Yang ketiga, secara tidak langsung pengetahuan guru bertambah pula. Kelemahannya, bila tidak ada kerjasama yang baik, kurang ada toleransi, apalagi bila ada anggota regu yang kerja sendiri. Baiklah, yang selanjutnya pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah sebuah kegiatan atau program dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir dengan apa yang seharusnya dicapai. Selanjutnya, tujuan evaluasi. Ada beberapa tujuan evaluasi. Yang pertama, menilai ketercapaian tujuan. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek pelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, memotivasi belajar siswa. Yang keempat, menjadikan evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Dan yang kelima, menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Evaluasi yang pertama ada menilai ketercapaian tujuan. Cara evaluasi biasanya akan menentukan cara belajar siswa. Sebaiknya tujuan evaluasi akan menentukan metode evaluasi yang akan digunakan oleh seorang guru. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek yang bervariasi. Belajar dikategorikan sebagai kognitif, efektif, dan psikomotorik. Batasan tersebut umumnya dikaitkan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Semua tipe belajar sebaiknya dievaluasi dalam proposisi yang tepat. Guru memilih sarana evaluasi pada umumnya sesuai dengan tipe dan tujuan. Proses ini menjadikan lebih mudah dilaksanakan jika seorang guru menyatakan tujuan dan merencanakan evaluasi secara berkaitan. Yang ketiga, memotivasi belajar siswa. Dari penelitian menunjukkan bahwa evaluasi memotivasi belajar siswa sesaat memang betul, tetapi untuk jangka panjang masih diragukan. Hasil evaluasi menstimulasi tindakan siswa. Rating hasil evaluasi yang baik dapat menimbulkan semangat atau dorongan untuk meningkatkan atau mempertahankannya yang akhirnya memotivasi belajar siswa secara kontinu.
Yang keempat, menjadikan evaluasi sebagai dasar kurikulum. Keterkaitan evaluasi dengan instruksional adalah sangat erat. Beberapa guru seringkali mengubah prosedur evaluasi dan metode mengajar yang menurut mereka penting dan cocok. Perubahan itu akan tepat jika memang didasarkan pada hasil evaluasi secara luas. Yang kelima, menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Kegagalan para siswa dalam hasil belajar yang dicapainya hendaknya tidak dipandang sebagai kekurangan pada diri siswa semata-mata, tetapi juga bisa disebabkan oleh kesalahan strategi dalam melaksanakan program pengajaran. Misalnya, kekurang tepatan dalam memilih metode dan alat bantu mengajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi evaluasi. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Dengan mengetahui fungsi evaluasi ditinjau dari berbagai segi dalam sistem pendidikan, maka ada beberapa hal fungsi dari evaluasi. Yang pertama ada evaluasi berfungsi selektif. Dengan mengadakan evaluasi, guru dapat mengadakan seleksi pada siswanya dengan tujuan memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu. Untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas, siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, atau untuk memilih siswa yang sudah berhak lulus. Yang kedua, ada evaluasi berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan dapat mengetahui kelemahan siswa. Yang ketiga, evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, maka digunakanlah suatu kegiatan evaluasi. Yang keempat, evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Fungsi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, metode pengajar, kurikulum, sarana, dan sistem kurikulum. Evaluasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran mempunyai berbagai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan hasil belajar siswa kepada para orang tuanya. Yang keempat, sebagai alat seleksi untuk mendapatkan calon-calon yang paling cocok untuk suatu jabatan atau suatu jenis pendidikan tertentu, maka perlu diadakan seleksi bagi para calon-calonnya. Yang kelima, sebagai bahan-bahan informasi, apakah anak-anak tersebut harus mengulang pelajaran atau tidak. Yang keenam, sebagai bahan informasi dalam memberikan bimbingan tentang jenis pendidikan yang cocok terhadap anak tersebut. Jadi dapat disimpulkan dari materi dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran mempermudah proses pembelajaran karena posisi dari media pembelajaran cukup penting, yakni sebagai alat dalam proses komunikasi. Tanpa adanya suatu media, maka komunikasi yang terjalin antara guru dan murid tidak akan berjalan dengan baik. Metode pembelajaran adalah cara kerja sistematis yang mempermudah pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik, langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Baiklah, kesimpulan dari materi ini, tujuan utama melakukan evaluasi dalam pendidikan adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga diupayakan tindak lanjutnya. Fungsi evaluasi. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, keberhasilan, dan perkembangan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam waktu yang telah ditetapkan. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf.
Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.